Halo teman-teman Hamilton Channel. Jadi video kali ini saya mau bahas tentang sepatu dari brand Mizuno. Nah, ini sepatu dari brand Mizuno ini salah satu dia punya tipe yang high end, teman-teman. Nah, serinya itu Wavefeng NX. Nah, penampilannya kayak begini. Oke, kurang lebih. Nah, jadi sepatu ini saya mau bahas, kasih tahu teman-teman, saya bakal review. Nah, sepatu ini punya fitur yang melimpah, kayak sepatu-sepatu Yonex yang high end gitu ya, kayak sepatu Li-Ning, kayak sepatu Victor yang banyak teknologinya, misalkan kayak peredamnya, kayak stabilisernya, segala macam gitu ya. Nah, nanti saya bakal bedah, kasih tahu ke teman-teman kelebihannya apa aja. Nah, sudah itu saya juga sudah ada di tes di lapangan, nanti teman-teman bisa lihat ya. Oke. Nah, saya kasih tahu ke teman-teman penampilannya dari luar kayak begini dulu. Oke, ini dari tampilan luar. Jadi materialnya ini perpaduan antara mesh ya, mesh dengan kulit sintetis ya. Jadi pengerjaannya ini sangat rapi, dan ada juga yang kayak bahan yang timbul-timbul begini, yang corak-coraknya ya, bagus ya. Sudah itu juga di depan sini juga banyak ventilasinya, itu memadai gitu teman-teman. Jadi kalau pakai sepatu ini adem. Di bagian samping juga sama, jadi perpaduan kulit sintetis. Ya, sama juga ada lubang-lubangnya, lubang-lubang udaranya. Oke, ini bagian belakangnya. Ini nama tipenya ya, Wavefeng NX. Oke. Nah, ini untuk yang bagian uppernya, ini bagian lidah sepatunya. Bagian ininya ya. Ini dari bahan mesh juga, banyak pori-porinya, teman-teman. Sudah itu juga bahannya tuh lembut. Ada brand Mizuno-nya timbul di sini ya. Sudah itu dia punya tali sepatunya, dia pakai bahan yang bulat. Jadi ini boleh dibilang ini yang baik lah. Kalau saya suka dengan tali sepatu yang begini daripada ketimbang yang besar-besar itu. Oke. Sudah itu ini bagian luarnya sudah, bagian uppernya ya. Sekarang bagian insole-nya. Nah, jadi saya akan mau kasih lihat teman-teman insole-nya. Nah, insole yang dikasih oleh Mizuno ini dia sudah cup insole, teman-teman. Jadi sudah bahannya bagus ya, sudah bentuknya sudah cup insole, sudah ada arch support. Sudah itu dia ini sudah anti slip, sudah permukaannya itu kasar ya, sudah itu ada pori-porinya. Nah, ini yang kadang-kadang kita tidak ketemukan di brand-brand yang lain gitu teman-teman. Ada juga sepatu yang mahal-mahal tapi dia punya insole-nya tuh nggak kayak begini. Oke. Nah, jadi saya pertama kali lihat ini ya boleh dibilang agak amis juga. Oke. Ini boleh dibilang ya insole-nya yang tebal dan empuk deh kayak gitu. Nah, kalau saya jelaskan ke teman-teman ya. Oke, ini insole-nya. Nah, bagian dalamnya juga sama. Nah, yang warna orange itu teman-teman. Nah, ini nih boleh dibilang ini insole lagi tambahan teman-teman. Ini karena ini empuk banget di dalam sini. Namanya itu SR Touch teman-teman. Jadi ini bahan cushion yang ditambahkan di dalam sini lagi. Ya. Terus juga ini ada pori-porinya lagi. Jadi karena sini ada kelihatan ada bolong-bolongnya teman-teman. Nah, dia itu nyambungnya ke belakang sini. Jadi dia pori-porinya tuh ekstra gitu teman-teman. Nah, nanti di bagian outsole-nya saya jelasin lagi, oke? Jadi boleh dibilang dia punya insole-nya ini tebal dan empuk, ditambah lagi cushioning lagi di dalam sini. Jadi boleh dibilang dia ini cushioning ini sangat baik. Oke, pengerjaannya rapi, cushioningnya baik, dan ventilasi udaranya juga memadai, banyak pori-pori udara sampai ke bawah sini. Jadi udara kalau kita pakai itu nggak sekap di dalam sini gitu teman-teman ya. Ini untuk outsole. Ini insole sama penampilan luarnya. Dan sekarang ke bagian midsole-nya. Midsole-nya ini dia ini namanya tuh AP Plus teman-teman. Kalau saya lihat di website resmi ya, dia punya midsole ini empuk gitu teman-teman. Namanya tuh AP Plus teknologinya. Jadi midsole compound yang dibuat oleh Mizuno ya. Jadi pokoknya tuh dia punya stability tuh dibuat sangat solid gitu teman-teman. Dia tuh solid tapi dia tuh lembut gitu teman-teman, kayak empuk gitu. Jadi dia tuh menunjang setiap langkah kita gitu teman-teman ya. Ini boleh dibilang ya sesuai dengan harganya yang high end gitu teman-teman. Jadi dia ini sepatunya tuh penampilannya menarik,
Sudah itu juga dia punya safety-nya juga apa namanya itu dijadikan prioritas gitu ya. Oke, ingat dia punya midsole ini fiturnya AP+. Oke, sudah itu selanjutnya dia punya outsole teman-teman, bagian bawahnya. Nah, outsole-nya ini juga nggak monoton kayak biasa yang cuma heksagonal atau kayak yang kayak kincir angin gitu ya, yang dipakai sama di berbagai macam sepatu gitu ya. Ini kalau Mizuno ini boleh dibilang dia tuh kayak out of the box gitu, beda daripada yang lain-lain gitu ya. Jadi setiap tipe dia, contoh ini kayak Wave Fang, dia itu tapaknya kayak begini, dia flat gitu sama gitu ya, jadi satu kesatuan. Kalau seri yang Wave Claw itu beda lagi. Kalau seri yang sebelumnya saya ada bahas, seri Gate Sky itu juga beda lagi. Jadi boleh dibilang ya, kalau untuk outsole-nya Mizuno juara deh, kan? Dia tuh materialnya tuh XG, teman-teman. Ini kalau di Mizuno namanya XG rubber namanya, teman-teman. Jadi dia tuh high durability rubber gitu ya. Sudah itu non marking. Jadi dia ini sudah yang nggak bakal becak gitu di lapangan. Sudah itu fitur yang di sini dia tuh ada tulis Mizuno Wave. Nah, Mizuno Wave ini tuh kayak kalau teman-teman lihat di YouTube atau di website resminya Mizuno, Mizuno Wave itu teknologi yang dikembangkan oleh Mizuno untuk stability sama cushioning gitu teman-teman. Nah, nanti dia ada jelasin kalau misalkan kita bergeraknya ekstrim gitu, kayak tiba-tiba berdecit berhenti, tiba-tiba kita napak-napak, kita loncat-loncat gitu. Dia tuh peredamannya itu dibuat senyaman mungkin gitu teman-teman. Itu untuk yang Mizuno Wave ya. Jadi kalau untuk bagian bawahnya ini juga ada. Nah, bagian ini yang tadi saya ada mention, yang di tengah insole-nya ini ada lubang-lubang. Jadi dia ini ventilasi udaranya ini namanya Mizuno Intercool. Nah, ini namanya. Jadi dia ini multifungsi, jadi bisa dipakai sebagai stabilizer juga untuk di tengah kaki kita, di bagian telapak kaki kita yang bagian tengah. Sudah itu dia ini ada ventilasi juga. Jadi dia ini terasa adem gitu teman-teman. Sudah itu ekstra juga, nah teman-teman lihat di bagian atas ini juga ada lubang-lubang lagi. Jadi ventilasinya tuh ada di atas, ada di tengah. Sudah itu di bagian atasnya, uppernya juga ventilasinya banyak. Jadi sepatu ini sudah dijamin dia punya kenyamanannya tuh juara. Oke? Jadi fitur-fiturnya itu aja teman-teman. Jadi saya sudah sebutin semua. Outsole-nya tuh XG rubber, ada Mizuno Wave untuk cushioning sama stabilisasinya ya. Ada juga Mizuno Intercool untuk dia punya ventilasi udara bagian bawah. Sudah tuh insole-nya tuh di dalam ada SR Touch. Di bagian dalam ini ya, ada cushioning ekstra lagi. Ditambah insole-nya yang nyaman, bagus ya, supportnya sangat baik. Sudah itu ditambah lagi dia punya midsole-nya AP+, yang bahannya padat tapi nyaman. Nah gitu. Jadi dengan satu sepatu yang kategori high end ini, fitur yang ditawarkan banyak sekali teman-teman. Boleh dibilang ya sangat menarik untuk dibeli. Itulah kenapa saya memilih sepatu ini untuk jadi sepatu andalan saya sekarang ya. Sepatu yang saya pakai untuk misalkan kayak mau dibawa ke main yang turnamen misalnya, saya bakal pakai ini. Oke. Nah, jadi untuk pengetahuan aja teman-teman, ini price listnya ini saya kasih tahu harganya ya. Price listnya ini kalau teman-teman cek di website aslinya itu dia tuh sekitar harganya itu 1,8 juta ya. Tapi karena saya ambilnya ini di Shopee, saya waktu iseng-iseng cek-cek gitu, ternyata ada yang offer 1,3 teman-teman. Itulah kenapa saya ambil. Oke, nah nanti untuk pembeliannya itu link deskripsinya teman-teman cek aja di bawah, saya taruh di deskripsi ya. Jadi teman-teman bisa lihat sendiri. Nah, kalau teman-teman tertarik bisa pilih ini atau yang seri yang lain, yang kayak Wave Claw Neo segala macam yang dipakai oleh Nozomi, dipakai oleh Pranoy gitu ya. Kalau sepatu ini teman-teman untuk pengetahuan aja dipakai oleh atlet dari Jepang juga namanya Hiroyuki Endo. Nah, oke, itu aja untuk pengetahuannya. Jadi kalau teman-teman tanya saya ini worth it atau enggak dengan harga 1,3, sangat worth it teman-teman. Karena di sekitaran harga ini, teman-teman itu pilihan itu, kalau teman-teman bayar lebih sedikit, teman-teman bisa dapat yang Yonex 65Z. Kalau lebih, misalkan kayak Airus sudah jauh di atas, sudah mau 2 juta ya. Terus kalau dari brand Li-Ning, opsinya juga banyak, tapi di sekitaran harga 1,3 ini ada yang cuma JF1 kalau nggak salah ya. Atau dari Victor sih masih banyak lagi. Nah, cuman pilihan saya jatuh ke Mizuno. Oke, karena memang secara saya belum pernah coba pakai sepatu Mizuno sampai intensif gitu ya. Jadi ini pertama kali saya pakai sepatu Mizuno yang boleh dibilang ya sangat nyaman, beratnya tuh ringan, sepatunya nyaman, cushioningnya bagus. Sudah itu out of the box, beda, desainnya menarik, outsole-nya beda gitu kan, nggak kayak yang kebanyakan sepatu di luar sana gitu loh. Oke, nah review dari Edmonton Channel segitu aja ya. Saya sudah kasih tau ke teman-teman kelebihannya apa, fitur-fiturnya apa, harganya berapa. Oke, jadi saya rekomendasi teman-teman untuk membeli ini. Teman-teman jangan lupa like, share, dan subscribe video saya. Terus bunyiin lonceng notifikasi untuk konten-konten saya berikutnya. Oke,
Stay tune di Adminton Channel, terus dukung channel saya. Bye bye. Dah.